wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Saya Anjani Tiara Putri. Saya Sekar Puspitosari. Saya Salita Aurelia Tanuwijaya. Pendahuluan. Pada awal tahun 1942, kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh sebagian besar rakyat. Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Asia dari penjajahan Barat. Janji-janji seperti kemerdekaan Indonesia dan kebangkitan Asia membuat rakyat berharap banyak. Selain itu, kekalahan Belanda oleh Jepang dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk terlepas dari penjajahan kolonial yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Namun, harapan itu tidak berlangsung lama. Jepang menunjukkan wajah aslinya sebagai penjajah yang kejam. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Rakyat dipaksa menjadi romusha hingga dalam penderitaan, kekurangan makan, dan di bawah tekanan militer yang keras. Tujuan utama Jepang sebenarnya adalah memenuhi kebutuhan perang dan membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, bukan membebaskan Indonesia. Pendudukan Jepang yang berlangsung sekitar 3,5 tahun justru berpeparah kondisi rakyat dan memunculkan semangat perjuangan yang lebih kuat untuk menuju kemerdekaan. Faktor-faktor yang menyebabkan sambutan awal yang positif adalah yang pertama, propaganda Jepang itu sendiri. Jepang menggunakan propaganda yang menarik simpati, seperti menyebut diri mereka sebagai saudara tua dan menjanjikan kemerdekaan. Mereka juga mengumandangkan slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Yang kedua adalah harapan pembebasan. Rakyat Indonesia berharap Jepang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung ratusan tahun. Yang ketiga adalah ramalan Jayabaya. Kepercayaan pada ramalan Jayabaya yang menyebutkan akan datangnya bangsa asing yang membawa perubahan dan pembebasan yang juga turut mempengaruhi. Yang keempat adalah janji kemerdekaan. Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Kelima adalah penyambutan simbolis. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya, serta memberikan kebebasan penggunaan bahasa Indonesia. Perubahan pandangan dan perkawinan. Eksploitasi dan romusha. Jepang mulai melakukan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia romusha untuk kepentingan perang mereka yang menimbulkan penderitaan dan sengsara. Perlawanan. Akibat eksploitasi dan penindasan muncul berbagai bentuk perlawanan, baik gerakan bawah tanah maupun perlawanan fisik di berbagai daerah. Kesimpulannya adalah, meskipun awalnya disambut baik, kedatangan Jepang di Indonesia kemudian memicu perlawanan karena sifat penjajahan yang mereka tunjukkan. Rakyat Indonesia yang awalnya berharap pembebasan, akhirnya menyadari bahwa penjajahan Jepang justru membawa penderitaan baru. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.